Oke, balik lagi kita di Bell Entertainment. Kali ini gua akan bicara masalah tentang cloud storage, tapi kali ini berbasis blockchain. Dan kali ini gua ada kedatangan tamu dari Australia. Beliau adalah kandidat PhD atau sudah PhD kali ya, sudah PhD di Lulus. bidang IT, yaitu dengan Mas Dimas. Di kali ini kita langsung ngobrol dengan beliau langsung via Zoom karena beliau ada di Australia saat ini. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita simak. Ini dia, cloud service berbasis blockchain. Oke, Mas Dimas, gimana kabar Mas? Baik. Thank Sehat you. ya? Nah, di Indonesia gimana nih? Kenapa? Indonesia gimana? Indonesia saat ini kita lagi lagi ngadain vaksin sih, mengenai vaksin. Oh, Nah, cuman nggak tahu sih apa model yang dulu saya dengar kan, yang setiap dapat vaksin itu kan semua di apa kayak ada tracking gitulah ya. Jadi kayak ada sign gitulah, tanda gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada sih seperti itu. ada ya. Iya, Surat ya? nggak ada. Cuman yang saya dengar-dengar kan kayak sekarang kan ada paspor juga yang harus ada vaksinnya juga. Nah, semuanya itu loh. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir ya berita-berita di luar sana tentang vaksin ini terlalu berlebihan. Padahal faktanya sih nggak seperti itu ya. Apalagi banyak konspirasi yang nggak bisa bertanggung jawab. Nah, jadi makanya itu kita mau bahas kali ini, Mas, tentang mengenai cloud service. Jadi cloud service berbasis blockchain ini gue mau angkat. Kenapa gue angkat? Karena itu tadi kayak pemerintah itu kan sekarang lagi gencar ya, istilahnya membuat data, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah data, terutama masalah COVID ini. Karena ini kan efeknya domino. Ada yang dia efeknya ke kesehatan, ada efeknya ke masalah siapa yang akan mau dibantu dengan bantuan pemerintah, kemudian juga yang UMKM, juga pariwisata, dan juga hal-hal lain gitu yang perlu dibantu pemerintah. Tapi nggak tahu ya, walaupun Indonesia sudah punya KTP elektronik, kartu tanda penduduk, tapi itu kayaknya masih diragukan gitu. Jadi data itu masih belum benar-benar valid gitu loh. Nah, saya masih bingung ini ada masalahnya di mana, terus apa sih yang akan menjadi solusinya. Nah, nanti Mas Dimas akan ini nih akan bahas. Oke, Mas Dimas. Jadi ini gue mau cerita dulu, Mas Dimas, kira-kira untuk kompetensi di bidang blockchain ini dari sampai di mana kira-kira? Kompetensinya nggak banyak. Asik. Kemarin saya lulus. CV-nya penuh dengan blockchain semua tuh. Jadi dari master 2015 saya Hmm. bikin mulai dari tesis Oke. net blockchain, kemudian saya bikin 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, Oh, udah tambah 4 buku ya sekarang ya? 4 buku, Oke. 9 international paper, Oh, dan 4 yang 9 lagi ya. disubmit, plus 2 yang lagi dikerjain. Jadi berapa tuh? Udah 9 ya. Terus habis itu saya selesai doktor PhD Oh, udah dokter 2020. ya? Oke, good. Udah doktor. Dulu masih kandidat ya? Saya belum Nah, lanjut tuh. sekarang Oke. udah doktor, saya terus Hmm. lanjut jadi postdoc, postdoc setahun di Oh, Deakin. postdoc. Jadi postdoc sekarang, researcher. Jadi semua dari tahun 2015 sampai 2021 tiap hari ngomongin blockchain, tiap hari mikirin blockchain, tiap hari makan Oke. blockchain, baca blockchain, Oh semuanya iya, tentang. sekarang ada blockchain ya. Tapi gini, memang banyak sih yang menarik ya nanti kita bicara tentang blockchain ini. Banyak sekali, terutama kayak sekarang CBDC. Saya baca-baca banyak negara-negara yang sekarang mau mengadopsi sistem CBDC. Cuman kali ini kita nggak bahas itu, Mas Dimas. Nah, Oke. lain kali kita bahas. Walaupun sangat-sangat menarik gitu ya. Kemudian ada Ah, lagi bahasan tentang yang lagi hype sekarang, masalah NFT, non-fungible token token. gitu ya. Itu juga lagi hype banget sekarang. Banyak para artis, banyak para spekulan-spekulan juga yang bermain di sana. Cuman kita juga nggak bahas itu. Nah, jadi gue akan bahas itu yang paling menarik dan mungkin itu belum hype ya, belum hype. Itu masalah tentang IPFS, ya kan? Masalah IPFS. Nah, kira-kira boleh nggak Mas Dimas jelasin kenapa sih
kita harus pakai IPFS gitu. Kenapa nggak? Sekarang kan udah ada Dropbox, udah ada Google Drive, udah ada OneDrive. Sudah banyak perusahaan-perusahaan gede itu yang menyediakan cloud dan itu free. Walaupun memang ada bisnis model mereka, kalau misalkan kita ingin memiliki banyak storage ya kita bayar ya subscription. Nah kira-kira dari Mas Dimas sendiri melihat ini dari sisi mananya gitu? Kenapa harus dibangun namanya IPFS? Ya, IPFS ini sebenarnya proyek yang cukup menarik. Jadi saya pertama kali IPFS muncul, jadi IPFS dibikin oleh Juan Bennett yang sekarang bikin Protocol Labs. Protocol Labs setelah IPFS sukses kemudian dilanjutkan dengan Filecoin yang ICO-nya luar biasa sukses. Oh ya, Filecoin ya. $300 juta. Juan Bennett bilang bahwa ternyata semakin hari itu kapasitas hard drive itu semakin besar dan semakin murah. Nah, bayangkan kalau jaringan internet ini nggak ngejar. Jaringan internet itu ternyata perkembangannya jangan lambat. Jadi infrastruktur itu lambat, sementara teknologi hard drive itu sangat cepat. Nah, jadi yang dia pikir adalah kenapa nggak kita bikin duplikat di banyak tempat. Jadi kita upload sekali, kemudian duplikatnya di berbagai tempat. Jadi kalau saya akses satu file, misalnya aslinya di Indonesia atau aslinya di Amerika, ternyata bisa diduplikat di lokal Australia. Jadi dengan kecepatan internet yang ternyata nggak ngejar dengan perkembangan teknologi, ternyata bisa dipersingkat dengan penyimpanan yang semakin dekat. Itu idenya Juan Bennett. Nah, ternyata IPFS ini punya keunggulan lain, yaitu pertama dia menghindari duplikat. Jadi ketika kita upload sesuatu, si IPFS cek apakah ini datanya sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada ya nggak ditindaklanjuti. Oke, potong dulu. Dia, maksudnya data ini dia poin ke data yang sudah ada itu. Kemudian yang data tidak ada ini dia menilainya itu berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya file atau nama file atau meta mas dari si filenya atau bagaimana ya kira-kira? Nah, kalau kita udah berkecimpung di dunia blockchain pasti tahu istilah hash. Jadi ketika sebuah data di hash, kemudian nilai hashnya itu dibandingkan dengan semua file yang sudah ada. Nah, kalau datanya sudah pernah tersimpan, nah itu artinya ini data sudah duplikat, nah, nggak perlu lagi disimpan. Nah, untuk melakukan duplikasi sangat mudah. Ya? Berdasarkan nilai hash dari sebuah data yang disimpan tadi. Nah, kemudian IPFS sendiri mengadopsi teknologi milik BitTorrent. Oh iya, torrent. Kita tahu torrent, sistem torrent ini sangat populer. Berbagi file secara peer-to-peer, metodenya mirip. Jadi begitu kita download sebuah file melalui torrent, itu kita nggak download dari satu server, tapi banyak server. Kalau kita lihat di daftar peer listnya itu banyak banget. Dari Amerika, dari Indonesia, dari Australia, dari Eropa, segala macam. Jadi makin banyak seatnya, makin cepat kita dapat filenya. Semakin banyak peer-nya, semakin banyak seatnya, ya kita ngunduhnya semakin banyak. Cuman kan masalahnya itu kan dokumen publik gitu loh. Nah kalau kita misalkan kita punya cloud storage itu kan mostly dia private gitu ya. Nah jadi di IPFS ini ada nggak kira-kira dia berbasis ngumpulin datanya atau downloadnya itu berbasis BitTorrent tapi dia secure tetap privacy itu bisa nggak ya kira-kira? Nah IPFS sendiri fokusnya ke public storage. Bayangkan seperti website. Jadi ketika kita mengupload ke IPFS ya jangan harap itu jadi private kecuali di encrypt dan segala macam ya. Tapi kita nggak ngomongin masalah teknologi untuk privacy. Tapi jelas IPFS itu untuk public. Nah kalau kita mau bicara masalah storage private yang berbasis blockchain itu ada banyak. Misalnya Storj. Nah Storj sendiri menyediakan fasilitas storage private dengan menggunakan teknologi blockchain, tapi tidak disimpan di blockchain. Nah, blockchain-nya dipakai untuk misalnya kita sign kontrak. Nah, Storj ini dia punya banyak istilahnya miner atau penyedia storage kan.
Tapi kita sebagai penyewa itu harus melakukan kontrak, ya kan? Kontrak dengan si penyedia layanan penyimpanan tadi. Nah, kontraknya dilakukan melalui blockchain. Oke. Pembayarannya melalui blockchain, kontraknya melalui blockchain, eksekusinya melalui blockchain, tapi filenya kita simpan di penyimpanan private. Gitu. Oke. Ya intinya itu bahwa yang si file-file yang tadi ini itu kan sifatnya publik ya. Jadi istilahnya data-data itu kan publik. Kalau selama ini kan kayak misalkan ya Bitcoin, transaksi Bitcoin kan itu ya sebenarnya berupa hashcode semua kan. Cuman yang bedanya si IPFS ini dia datanya itu disimpan kan ya. Misalkan dokumen berupa file Word, kemudian JPEG, kemudian video itu kan semua disimpan kan ya. Cuman yang kita dapat itu kayak semacam hashcode-nya itu kan untuk public ya. Jadi ada namanya istilahnya content addressable. Jadi yang kita dapat di IPFS itu address-nya. Address yang mengarah ke file yang sebenarnya. Nah, satu file tadi kita dapat satu address kan. Iya. Artinya setiap file yang unik itu alamatnya juga unik gitu. Jadi gampang identifikasinya. Oke, balik lagi. Berarti kan tadi kan kita blockchain itu kan prinsipnya adalah peer to peer ya. Jadi misalkan saya yang pihak uploader, kemudian ada yang pihak downloader. Kalau misalkan kita bicara tentang Dropbox lah, misalkan Dropbox, kemudian Google Drive, mereka kan platform ya, platform penyedia storage. Nah, kalau di IPFS ini ada dong berarti penyedia storage-nya sendiri, kemudian ada penyedia blockchain-nya, atau bagaimana? Apakah kedua sistem ini dia gabung gitu? Kira-kira gimana, Mas? Pertanyaan bagus. Nah, sebenarnya ada sedikit kesalahan pengapresiasian IPFS. Sebenarnya IPFS tidak berbasis blockchain, jadi tidak ada namanya blockchain. Oke. Tidak murni blockchain karena tidak ada konsensus, tidak ada blok, tidak ada chain dan sebagainya. Jadi tidak ada blok juga ya, tidak ada blok, tidak ada keterkaitan antar blok. Cuman dia malah lebih mirip BitTorrent malah. Lebih mirip BitTorrent. Lalu apa bedanya dengan BitTorrent kalau gitu? Kalau dia membuat IPFS sendiri? Ya, teman, IPFS ini lebih selangkah lebih maju dibandingkan dengan BitTorrent karena IPFS ya dia memberikan alamat unik ke file yang berbeda, kemudian bisa diduplikasi ya sama seperti BitTorrent. Kemudian banyak API di mana ketika kita menggunakan API itu kita bisa merefer ke file yang disimpan di banyak server, di server manapun dia bisa cari. Jadi kalau kita punya komputer lokal di sini, kita bisa pakai itu sebagai server, ya meskipun kecepatannya rendah dan sebagainya. Nah, kalau masalah storage, nah ini juga jadi permasalahan karena orang berpikir ini disimpan di blockchain tapi gratis. Nah, itu ternyata enggak juga. Ternyata banyak perusahaan yang memang lagi mempromosikan atau lagi ngasih fasilitas gratis supaya orang menggunakan IPFS. Misalnya Infura menyediakan fasilitas gratis, tapi tidak selamanya. Nah, jadi ada namanya istilah garbage collection. Nah, pada saat garbage collection ini dilakukan, ya file-file yang nggak dipin, nggak dibayar, nggak yang gratis tadi, ya itu hilang. Gitu. Jadi ya memang sebenarnya tidak permanen. Dan orang pikir, ini kita upload, jadi upload kok nggak bayar, upload semua. Padahal ketika garbage collection hilang semua tuh tadi file. Gitu ya. Tapi ada skema orang menyediakan atau perusahaan menyediakan layanan IPFS di mana kita bisa bayar. Nah, ketika kita bayar, tadi file-file yang kita unggah di dalam sistem atau sistem IPFS tadi kita pin, namanya istilahnya pin ke layanan tadi, layanan IPFS yang berbayar tadi. Nah, itu baru ketika garbage collection itu nggak hilang. Kenapa? Karena ya filenya sudah ada di situ yang kita pin tadi. Oke, jadi seandainya ini, misalkan gua di rumah gitu ya, punya server storage. Jadi storage ini khusus yang dia hanya untuk storage saja nih servernya. Nah, itu kira-kira bisa nggak saya manfaatkan sebagai, ya dalam tanda kutip, miner lah. Jadi tanda kutip sebagai
storage tempat orang-orang untuk mengupload filenya. Kemudian ya namanya di dalam blockchain kan ada tokenomics-nya tuh ya. Nah itu kira-kira ada nggak hubungannya, Mas Dimas? Nah, kalau itu kurang cocok di Filecoin, di IPFS. Kenapa? Di IPFS itu nggak punya token ekonomi. Nah, itu yang jadi kritik. Itu yang dikritik banyak orang. Kenapa IPFS ini nggak ada token ekonomi? Nah, akhirnya Juan Bennett dapatlah itu feedbacknya. Oh, ternyata dia bikin Filecoin. Filecoin itu sebenarnya IPFS plus yaitu token ekonomi, di mana orang beli koin untuk mendapatkan fasilitas. Nah, serupa dengan Storj, serupa dengan SIA dan lain sebagainya. Nah, itu mirip. Jadi, cuman ya memang sedikit berbeda lah kalau SIA ya atau Storj itu ya private. Cuman saya belum pernah pakai Filecoin terus terang karena harganya juga cukup mahal sekarang. Oke. Ya, sekitar berarti utilitas dari si Filecoin ini apa? Utilitasnya apa? Membeli atau mendownload atau men-storage atau apa? Nah, jadi sebenarnya Filecoin ini istilahnya mendompleng kesuksesan IPFS. Karena kenapa? Storj, SIA, dan lain sebagainya yang sudah ada itu gagal semua. Banyak orang komplain kenapa Storj, kalau kita lihat di websitenya, Storj itu perkembangannya sekarang stagnan. SIA itu orang komplain kenapa? Karena ketika dia upload file besar, ukuran besar, ternyata gagal terus. Meskipun harganya murah ya, tapi ternyata murahan juga. Nah, mungkin itu yang coba diambil oleh Filecoin. Kenapa? Karena IPFS ternyata sukses besar. Oh, berarti istilahnya gini ya, Mas. Misalkan kalau Dropbox, kemudian Google Drive, itu kan kalau kita mau tambah storage 2 tera kayak gitu kan kita bayar ya, subscription gitu ya. Berarti dengan si Filecoin ini kita tinggal menggunakan si katakanlah tokennya itu Filecoin itu untuk membayar itu ya gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk membayar storage. Kalau kita lihat token ekonomisnya ternyata jauh lebih murah menggunakan decentralized storage ini. Tapi ya tentu saja masalah SLA-nya atau kualitas layanannya performance-nya ya masih ini ya. Performance-nya perlu dipertanyakan. Ya kalau kita menggunakan storage milik Google atau milik Apple ya performanya tentu saja bisa dijamin lah. Iya, performanya tinggi, kemudian sinkronisasinya cepat gitu juga ya. Betul, kita punya 2 giga bisa cepat sih, 10 menit dia udah ini ya, udah langsung sinkron sesuai dengan bandwidth internet kita juga sih. Oke, berarti kira-kira masa depannya si Filecoin atau si IPFS ini kira-kira gimana? Apakah dia akan mati atau ya sekedar hype atau dia akan balik lagi nih, akan muncul lagi gitu? Karena kan kita tahu nih di dunia blockchain ini kan selalu muncul ya hal-hal baru ya. Kayak dulu begitu ICO muncul lagi STO, habis STO muncul lagi DeFi, habis DeFi muncul lagi yield farming, habis yield farming muncul lagi NFT ini sekarang. Nah, yang file-file ini kan belum lah ya, belum terlalu hype lah ya. Ini kira-kira Mas Dimas kira-kira memprediksi ini akan hype nggak ya, seperti yang lain-lain? Sebenarnya yang file storage berbasis blockchain ini yang saya sebutkan tadi, Filecoin ini bukan yang pertama. Tapi dia memang punya keunggulan kenapa ya si Juan Bennett dan Protocol Labs ini tadi sudah pernah sukses dengan IPFS. Dan IPFS semua orang yang di dunia kripto tahu apa itu IPFS, ya kan. Nah, masalah kesuksesan sukses atau enggaknya ya itu tergantung bagaimana tren dan cara pemasarannya. Kalau orang-orang sudah bisa diyakinkan bahwa IPFS nggak gratis, dan bayangin kalau kita simpan NFT di IPFS dan suatu saat itu hilang, gitu kan. Orang harus disadarkan gitu. Kalau yang sekarang orang masih terbuai ya. Kalau orang nanti kelamaan disadarkan, oh ternyata IPFS itu nggak gratis dan ternyata misalnya kita beli storage di di public storage di website misalnya atau di hosting itu data mahal. Ternyata di Filecoin lebih murah.
kemudian kalau dia punya performa tinggi, itu mungkin bisa menggeser Google Storage atau Apple, atau mungkin enggak, saingannya mungkin nggak Google dan Apple, mungkin itu alternatif sih sebenarnya kalau saya bilang. Tapi masalah bagaimana dia menempatkan diri itu masih jadi pertanyaan. Sama dengan decentralized finance, dulu orang nggak pikir decentralized finance itu apa, atau NFT. Saya nggak nyangka kalau NFT sekarang sepanas ini, orang jual barang digital seharga $69 juta. Saya pikir crazy nih orang. Ya, cuci duit kali itu ya. Iya. Oke. Kemudian gini, sampai sekarang itu kan sekarang masalah utama di dunia ini kan sekarang masalah data ya. Itu kan the next oil katanya kan data. Majalah Time buat cover tahun 2017 dia bilang bahwa the next oil itu adalah data. Jadi di situ ditampilkan ada Facebook, ada Google, ada Oracle, ada Twitter gitu ya. Jadi data itu adalah the next oil katanya. Nah, termasuk juga saya punya pemikiran ya. Ini kenapa Google, kemudian kenapa Dropbox juga ngasih 15 giga gratis gitu. Sementara kadang-kadang saya itu mengupload data-data privasi ke Google Drive itu. Kenapa saya upload ke situ? Karena kira-kira ya suatu saat saya bisa akses di mana saja kan bisa ya. Saya nggak perlu bawa laptop saya gitu. Jadi itu semua udah tersedia di internet gitu. Jadi saya bisa akses mau data pribadi atau data yang paling sensitif gitu ya. Saya upload ke sana. Nah, saya kira para pemain-pemain besar ini mungkin akan memanfaatkan momentum itu gitu. Mereka akan baca, mereka akan scan semua data-data yang masuk ke dalam server mereka. Nah, kira-kira apakah untuk si IPFS akan melakukan hal yang sama? Karena tadi kan sudah berbasis blockchain dia ya. Ada blockchain-blockchainannya lah ya. Nah, itu kira-kira menurut Mas Dimas gimana kira-kira dari sistem kerjanya gitu? Apakah mereka sama kira-kira bisa men-scan semua data yang kita upload di IPFS? Kalau IPFS sih asal seseorang tahu alamatnya bisa dibaca gitu, karena public gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Google, Apple itu tergantung perjanjian layanannya. Kalau Apple mungkin lebih fokus ke saya penyediakan ini, ketentuan layanannya saya menyediakan privasi, karena Apple saya yakin lebih menyediakan AirDrop ya, dia kan banyaknya AirDrop ya. Apple itu kan AirDrop dulu diperkenalkan sempat sama Steve Jobs juga. Jadi kita punya perangkat handphone, punya perangkat macOS, punya iPad. Jadi satu file itu semua sinkron semua itu. Itu hebat banget waktu itu. Itu AirDrop. Ya, itu enak banget. Jadi kita simpan di Mac ya, kita bisa ambil di handphone. Jadi sinkron semua tuh. Ya, Google Drive bisa juga asal kita punya Google Stream, file stream. Betul. Cuman di ketentuan layanan itu jadi kita harus pertimbangkan. Misalnya gini, yang unik aja lah, kalau punya Alexa-nya Amazon ya? Amazon Alexa yang harganya cuma 200-300 ribu. Itu bisa jadi smart device, ya kan? Itu salah satu yang paling unggul ketimbang Siri, ketimbang Cortana, ketimbang Google Assist. Tapi kenapa harganya cuma 200-300 ribu? Coba. Dan itu kita nggak beli layanan, kita cuma beli 200-300 ribu, kita bisa pakai selamanya. Ya, mungkin tapi kita bisa menguasai data kita kali ya. Itu dia. Jadi saya yakin ada sesuatu yang kita kasih ke mereka. Jadi dalam hal misalnya, apa kita semua direkam sama dia gitu ya kan? Iya. Direkam mungkin tidak untuk memetakan pribadi ya, tidak untuk membocorkan rahasia, tapi untuk training mesin mereka. Mentraining mesin ininya ya, Alexa-nya ya. Iya. Jadi kita panggil Alexa. Nah, itu kan lain. Iya, betul. Orang punya suara tonasi dialek berbeda-beda walaupun dialek. Nah, itu bisa jadi artinya sama gitu ya. Cuma kan komputer belum tentu memandang itu sama gitu kan ya.
Betul, betul, betul. Oke. Nah, itu bisa jadi bahan pembelajaran si mesin. Nah, Oke, berarti kalau kayak gratis FPFS lah ya ini, melakukan eksperimen secara menyeluruh tapi gratis gitu ya. betul sekali. Alexa itu salah satu yang paling unggul yang pernah saya rasakan ya. Ah, Itu paling unggul ketimbang Siri, iya ya. Cortana, apalagi Google Assistant. Saya sama Nggak sekali belum bisa pernah coba saingan. itu Alexa, Mas. Wah, itu Ada dijual Alexa di paling online unggul. nggak ya? Aku mau coba lah nanti. Oh, itu top sekali. Coba Alexa Dot. Saya punya itu favorit anak-anak Oke, oke. di dapur. Ah, ah. Itu bisa mutar apa namanya Spotify, bisa nanya apa cuaca Weather, hari ini, cuaca semua ya. bisa minta apa namanya, bisa bisa kita suruh ngomongin joke bisa juga, Oh, gitu ya. Oke, oke, nanti saya ini. kita suruh nyanyi juga bisa. Oke, oke. Berarti intinya Mm-mm. bahwa data yang mereka ambil itu adalah data suara, mereka kumpulkan, kemudian masuk machine learning, kemudian mereka dapat ya pembelajaran, pemodelan gitu ya. Nah, Mm-mm. berarti kan kita balik lagi ke si file tadi, si API FS tadi, si cloud storage tadi yang berbasis blockchain. Ini kira-kira, memang kan ini kan datanya public ya, datanya public gitu. Berarti ini bisa dong data ini udah lebih bisa dibaca dong ya sama si platform itu ya. Bisa, ya itu balik lagi ke terms of service-nya. Apa terms of service yang mengatakan bahwa mereka akan menggunakan data ini untuk kepentingan mereka sendiri atau untuk Oke. kepentingan kita, misalnya periklanan dan sebagainya. Hmm. Atau misalnya Filecoin ini punya ketentuan bahwa data yang kita simpan ini akan dibaca oleh mereka atau enggak. Hmm. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya kita bayar layanan mereka supaya mereka nggak baca, dan Ya. ternyata kalau mereka baca, kita bisa tuntut kan. Seperti itu. Oh gitu ya. Walaupun kita nggak tahu juga mereka baca atau tidak ya. Karena itu tadi kita menjamin, oh katanya dengan embel-embel blockchain tadi datanya bersifat privasi, kemudian datanya nggak bisa dialter, nggak bisa dirubah dan lain-lain gitu kan. Nah jadi ya itu kan jualan blockchain kan di situ ya. Hmm. Nah itu jadi makanya saya agak concern ke sana. Kira-kira kalau kita istilahnya ini produk dibumingkan keluar gitu ke masyarakat umum, ini kira-kira menjual nggak gitu? Dan kalau menjual, apa yang istimewa gitu dibandingkan dengan yang lain-lain? Itu sih sebenarnya, Mas Dimas. Sebenarnya kalau untuk masyarakat umum masih belum pas ya. Kenapa? Karena ya pertama teknologi blockchain masih masih awam. Hmm. Saya sendiri masih kesulitan waktu saya coba sewa layanan di Siacoin. Itu saya Oke. sendiri kerepotan pada ya itu kerjaan saya sehari-hari. Ya setup apa namanya? Setup wallet, kemudian Hmm. terkoneksi ke mereka, tahu cara kerja mereka kayak gimana, setup kontrak kayak gimana, uploadnya gimana, itu masih sangat Oke, oke. sulit. Dan itu kita Bandingkan dengan Google Drive. kita buat sendiri gitu ya? Iya, Ya, untuk kita buat masuk ke sendiri. jaringan itu kita nge-create sendiri ya? Iya, kita harus tahu Oh caranya gitu, gimana. nggak Kalau plug enggak and play kontrak, langsung ya? kalau kontraknya kalau kontraknya gagal ya, ya uangnya hilang. Oh gitu. Bandingkan dengan Google Drive, kita sign up dapat gratis 15 giga, Iya, iya. tinggal upload aja kayak website biasa, itu Betul, sangat-sangat mudah. betul. Nah, itu tentu saja Hmm. tidak bisa dibandingkan kalau sekarang ya. Dari sisi convenience, dari sisi biaya itu masih belum belum. Masih belum ya, Cuman masih jauh kalau lah ya. Masih lebih menguntungkan masih yang model sekarang harus lah ya. masih harus Oke. tunggu waktunya. Oke, Mas Dimas. Kira-kira ide apa atau ide konyol apa yang bisa disematkan di Filecoin ini atau EPS ini? Jadi ide gila apa yang kira-kira nanti, wow, ini jadi suatu hal yang luar biasa nih kira-kira. Ada nggak kepikiran Mas Dimas? Apa ya? Ya selain kayak tadi kan BitTorrent ya kan, oke BitTorrent kita udah tahu lah teknologinya. Jadi ada banyak server gitu ya kan, ada banyak seed, kemudian kita mendownload. Jadi seolah-olah ada 5.000 server yang secara bersamaan masukin data ke kita gitu ya, model BitTorrent. Kemudian yang kedua itu berbasis blockchain gitulah, berbasis kita ada private key, kemudian ada public key. Nah itu yang kedua. Baru yang ketiga, kira-kira apa yang membuat dia itu akan menjadi super booming gitu? Kira-kira ada nggak kepikiran? Uh,
kalau booming banget sih mungkin enggak ya, cuman itu bisa jadi gini, kalau orang mau jualan cloud service itu kan orang harus bikin server dan lain sebagainya, bikin layanan segala sebagainya. Nah, kalau misalnya ada Filecoin, mungkin kita bisa, seseorang bisa bikin misalnya kayak third party yang jadi jembatan antara user untuk convenience dengan segala hal yang berhubungan dengan kriptografi, dengan sistem yang kompleks dan sebagainya, kontrak apa segala macam, pembayaran berbasis koin dan lain sebagainya yang orang awam nggak tahu. Permasalahan utama kan gitu, orang bikin wallet, kalau kita simpan 10 koin, walletnya ada berapa? Ada 10 juga. Iya kan? Itu yang jadi masalah sekarang. Bukan masalah yang kompleks-kompleks, masalah yang simple-simple aja. Masalah wallet itu orang susah. Nah, itu bisa jadi apa ya? Semacam opportunity lah buat orang bikin cloud service baru yang mungkin lebih murah ketimbang kita pasang colocation di misalnya di Duren 3 atau di Singapura lah ya, pusat-pusat di Singapura, di Australia gitu ya. Jadi rumah-rumah sekarang itu udah bisa kayak data center ya, sebagai storage gitu lah ya. Dan orang bisa jualan storage juga kan di rumah. Jualan storage ya. Oke. Oke, baru selanjutnya gini. Semisal gue hacker. Gue hacker. Kemudian gue dapat tuh data-data pribadi lah. Bukan data pribadi, data penting negara, ya kan? Negara mau ngapain gitu, tahun depan dia mau ngapain, mau jatuhin siapa, mau runtuhin siapa gitu ya. Terus gue hacker nih ya, contohnya ya. Terus gue publish ke IPFS gitu ya. Nah, kira-kira waktu gue publish itu gue anonymous nggak? Gue nggak bisa terdeteksi nggak bahwa gue yang mengupload itu, kira-kira gimana kira-kira? Dari sisi kalau kita ngupload dari komputer biasa kan Mas, kelihatan tuh IP address-nya kan, kelihatan. Dari IP address-nya kelihatan. Bahkan kadang-kadang hacker tuh dia pakai VPN kayak gitulah. Dia seolah-olah menyebar ada di mana-mana. Itu biasanya klasik. Nah, jadi kalau yang model ini karena dia berbasis blockchain, anonymous gitu, karena nggak baca IP address, menurut Mas Dimas gimana kira-kira? Logika? Sebenarnya nggak perlu IPFS juga, kita masukin ke Pastebin juga orang agak susah nebaknya ini orang siapa yang upload kan. Apalagi pakai IPFS gitu. Oke. Jadi ya kecuali si pemerintah atau seseorang melakukan monitor terhadap jaringan internet, itu agak susah dilacak juga. Jadi orang biasanya nangkepnya bukan pada saat orang upload, tapi pada saat kita lihat jejak dari server yang dibobol tadi, kemudian kita kejar si hacker tadi sampai ke misalnya ke komputer di rumah atau IP di rumah gitu biasanya. Nah, baru kita lihat, oh kamu ngapain? Oh saya upload ke IPFS. Nah, itu baru kita lacak ke IPFS-nya. Kalau kita lacak ke IPFS balik ke hacker agak susah. Nah, susahnya gini Mas Dimas. Ini kan kita balik lah ya, kita balik persoalannya. Sekarang ada dokumen yang sudah saya upload ke IPFS. Oke? Saya upload dokumennya nih. Kemudian pemerintah baca, itu ada dokumen negara yang dipublikasi gitu ya. Kemudian mereka kan melacak siapa yang ngupload data ini gitu loh. Nah, sementara kan saya sendiri untuk mengupload file itu kan ya anonymous gitu loh. Nah, maksud gue sampai bisa di mana mereka bisa ngelacak IP address gue yang ngupload data itu gitu. Sampai di mana? Ya, itu sesulit pemerintah melacak siapa pemilik Bitcoin. Wah, itu nggak ada lah, nggak bisa. Ya. Ya bisa, tapi sulit. Bisa, tapi sulit. Gitu. Tapi masih possible. Kenapa? Tapi possible nggak kira-kira? Oh ya, possible. Saya sendiri pernah bikin sebuah riset atau penelitian tentang itu, bagaimana pemerintah bisa melacak koin-koin privat semacam Monero. Itu ada caranya. Gitu. Oke, Mas Dimas kan penelitiannya yang itu ya, tentang private currency coin, ya? Private coin ya, kan ya? Yang Monero, kemudian kita kemarin juga ada sama si
Xcoin, Flcoin atau apa, Zcoin tuh. Nah, berarti itu Mas Dimas sendiri bilang bahwa itu bisa dilacak. Bisa, tapi butuh effort. Bisa tapi butuh effort, gitu ya. Oke, jadi Mas Dimas ini apanya? Yang angelnya atau yang dark side-nya? Artinya bagaimana supaya tidak bisa dilacak atau bagaimana supaya melacak? Lacak dan tidak dilacak itu kan kucing dan tikus. Ya, Saya lakukan dua dua-duanya. sisi lah, kiri kanan, depan Oh, belakang. saya lakukan dua-duanya. Oh, Mas Dimas lakukan dua-duanya ya? Ya, jadi begitulah cara kerja periset ya. Jadi ada celah, kita perbaikin, kemudian kita cari celahnya, kita perbaikin, cari celahnya lagi, perbaikin lagi. Jadi begitu, nggak selesai. Oke, jadi maksud saya gini, berarti tujuannya adalah untuk suatu saat nanti ada seseorang mengirimkan sebuah file atau data gitu yang anonymous menggunakan Monero, berarti Mas Dimas ini tujuannya membuat riset untuk mampu menemukan siapa pelakunya, siapa yang mengirimkan gitu ya? Betul. Plus kalau di Monero itu kan agak susah siapa yang ngirim kan? Iya, makanya itu susah mengirim bahkan siapa dia kan tidak note ke note juga gitu, tidak ada Merkle tree-nya juga kan, nggak tahu kita itu dari siapa, ini kemana, kita nggak tahu. Ya, asli cuman blank kalau gitu, itu blank. Ya, cuman kalau misalnya contoh nih, kalau misalnya di sebuah negara semua traffic rakyat dimonitor, misalnya di sebuah negara di Asia itu melakukan monitoring terhadap semua traffic di negara tersebut, itu bisa dilakukan. Gitu. Sementara di negara-negara yang memang tidak bisa melakukan monitoring itu, akhirnya ya sudah, tidak ada yang boleh menggunakan Monero gitu. Gitu ya. Berarti kalau mereka udah bilang Monero bisa, berarti ya gue udah bisa mantau kalian lah gitu ya. Oh gitulah ya. Berarti ini politik dan intelijen juga ini ya. Oh iya, ada caranya. Nggak susah sebenarnya kalau punya resource. Oke, Mas Dimas. Jadi Mas Dimas, satu tadi yang gue tanya, berarti bisa nggak kita jadikan FFPC ini sebagai salah satu cara untuk gue upload sesuatu hal yang penting, tapi gue nggak tahu, tapi akan sulit menemukan gue itu siapa? Ya atau tidak? Bisa. Mirip pakai Pastebin. Hacker-hacker kan pakai Pastebin. Supaya kalau Pastebin pasti dapat. Selalu di Amerika itu yang namanya hacker nggak pernah nggak dapat. Pasti dapat. Bahkan di Indonesia yang hacker-hackernya itu juga selalu dapat gitu loh. Jadi menurutku Pastebin itu udah nggak apa lagi ya. Udah nggak bisa jadi acuan lagi gitu loh. Karena selalu dapat. Ya kalau di APFS ya sebenarnya lebih ya gimana ya, yang nggak ada recordnya, nggak ada central controllernya, ya susah juga. Tapi waktu kita daftar di situ, kita pakai ini nggak ya, kayak semacam Gmail kita, semacam akun email kita, itu pakai nggak ya? Untuk melakukan pendaftaran atau melakukan upload gitu ada nggak ya kira-kira? Nggak ada sih, cuman upload doang. Jadi kita tinggal upload aja gitu? Nggak perlu ada login sebagainya gitu? Enggak. Oke. Berarti ya possible lah ya. Berarti data kita kan nggak kita share dong, alamat email kita, apa kita nggak tahu dong. Enggak. Ya udah, berarti bisa dong. Untuk ya itu, cuman ya kayak Wikileaks gitu kan? Ya cuma kalau trafficnya dimonitor ya sama aja kan. Oh, kalau trafficnya dimonitor ya. Ya anggap aja lah, kita kan masih mau ngirim ya. Jadi kan kita belum terlalu dimonitor lah gitu. Ya kan? Jadi mungkin setelah kejadian ada data yang bocor, nah baru tuh kita dimonitor siapa yang lihat, siapa yang ngirim gitu kan ya. Bisa jadi. Cuman kalau IPFS kan bisa disimpan di berbagai tempat ya. Nggak cuma di satu tempat ya. Jadi monitornya agak susah juga. Ini file disimpan di mana? Kalau misalnya disimpan di 100 tempat, total siapa yang ngunduh kan juga susah. Nah itu dia. Maksud saya kan gitu. Maksud saya kan
kelebihan dari si blockchain kita ini kan terdesentralisasi satu ya. Kemudian kan terdistribusi ya. Dia akan duplikasi kan ke server mana yang katakanlah yang punya ininya lah ya, punya aplikasinya lah ya. Dia install di servernya gitu ya. Katakanlah si IPFS dia install lah gitu di semua server. Artinya kan server ini kan nggak tahu juga gitu, bukan data center juga, bisa juga di rumah, bisa di mana-mana kan gitu nggak? Bener kan? Nggak harus di data center kita untuk buat storage gitu. Jadi storage yang dari rumah juga nggak masalah gitu. Cuman data itu akan terduplikasi ke semua di mana data itu akan dikirimkan. Bener kan ya? Ya. Masalahnya ya jurisdiksinya masuk ke wilayah tempat server itu berada atau enggak. Misalnya itu di luar negeri, kemudian pemerintah mencoba untuk take down. Berarti take down semua dong, karena kan udah menduplikasi semua. Iya, susah iya kan? juga. Kan menduplikasi semua, nggak tahu yang mana aslinya. Ya, macam BitTorrent coba diblokir juga susah. Iya nggak bisa. Ya satu server itu mati nggak apa-apa, masih ada yang lain-lain kan gitu, yang tetap mensuplai kan. Ya. Nah itu yang maksud saya mungkin kekuatannya di situ. Bedakan kalau dia Dropbox sama Google Drive atau yang lain, itu kalau data centernya Google dihantam pakai roket, ya udah selesai. Iya kan? Selesai kan? Nah kalau yang kita punya sekarang kayak si IPFS kan ya akan duplikat ke mana server. Cuma kan yang menjadi masalah kan gini Mas Dimas. Bayangkan kalau setiap dokumen yang kita upload itu diduplikat semua. Apa enggak gede itu storage-nya? Ya kayak saya bilang tadi ada namanya garbage collection. Jadi file-file yang memang enggak di-maintain ya akan dihapus nanti. Enggak semua file itu diduplikat. Mirip-mirip BitTorrent lah. Kalau kita jalanin BitTorrent di rumah misalnya, ya file-file yang kita mau aja yang disimpan, yang lain ya ngapain kita simpan, hapus aja. Ya meskipun ada yang server kita lain mau berbagi ya gitu. kita diamkan di torrent itu. Kalau kita nggak mau berbagi, kita ambil kan ya? Iya. Kalau kita nggak mau, hapus. Kalau kita mau maintain, ya kita tinggal aja di situ. Siapa yang mau download, terserah, silakan. Gitu. Oke. Tapi belum hype sih ya. Aku pernah coba juga yang IPFS desktop. Ya emang benar yang Mas Dimas bilang, ribet. Ribet banget saya dicoba. Aduh, yang ada klien, ada yang server juga. Aduh, ribet. Udahlah, pakai yang gampang aja lah dulu sementara gitu loh. Jadi memang ya belum terlalu ini kali ya, belum terlalu butuh banget gitu. Makanya saya masih penasaran sebenarnya ini dulu idenya apa sih gitu. Dia buat IPFS ini sebenarnya dulu idenya apa? Itu yang saya masih bertanya-tanya lah sampai sekarang. Ya itu yang ya coba nonton presentasinya Juan Bennett yang pertama lah tahun-tahun 2015 2016. Nah, itu bagus banget itu. Ide dia kenapa dia bikin IPFS, kemudian boomingnya kan berapa tahun setelahnya kan, terutama pada saat ternyata storage terutama kita ngomongin tentang Ethereum ya, karena Ethereum waktu itu ya. IPFS ini punya API untuk gabungin dengan Ethereum. Nah pada saat Ethereum booming, orang pada ngeluh-ngeluh kenapa nih gasnya mahal, ya akhirnya dicampur dengan IPFS. Nah orang akhirnya mikir ternyata Ethereum plus IPFS. Nah itulah jadi akhirnya simbiosis mutualisme antara dua sistem yang berbeda ini akhirnya ya berdampak positif buat IPFS gitu. Oke. Terus si IPFS ini dia kan ada si Filecoin-nya sendiri, dia punya blockchain-nya sendiri atau dia pakai Ethereum juga atau gimana? Ya, Filecoin punya blockchain. Dia punya blockchain sendiri ya? Menurut rincian tentang Filecoin sendiri saya belum eksplorasi. Oke. Karena saya udah kapok dengan Storj dan SIA, paling sistemnya sama. Karena SIA dan Storj jelek. Tapi mereka membuat
blockchain mereka sendiri nggak gitu? Maksud saya gini kan, sekarang banyak banget blockchain yang dibuat, katakanlah dari EOS, dari Ripple, dari Ethereum gitu ya. Kemudian kan di fork ya kan, di forking, kemudian di create another like ERC20, ERC7621, 721 gitu kan. Kan banyak tuh versi-versinya. Nah, kalau si Filecoin ini dia create blockchain-nya sendiri atau dia ya tinggal fork kemudian dia rubah aja gitu kira-kira? Kalau nggak salah dia punya blockchain sendiri, cuman spesifikasi blockchain-nya kayak gimana saya belum bisa komen. Gitu. Oh, oke. Karena Mas sudah kapok juga sama itu, jadi nggak ada ini ya, nggak ada riset ke arah sana lagi ya berarti ya. Belum ya, karena belum make juga gitu. Kayak tadi yang kita ngomongin masalah ya paling enak ya pakai pakai Google Drive lah. Ngapain pakai Filecoin juga. Iya ya. Udah bayar juga ya kan, ini gratis dan kita bisa akses kapan aja gitu kan ya. Iya. Saya ngulik SIA itu setahun 2 tahun yang lalu itu saya habis berhari-hari untuk coba setting. Pertama coba beli agak susah juga di SIA kan waktu itu. Kemudian saya setting walletnya agak susah juga. Kemudian saya baca-baca gimana sih cara bikin kontraknya. Habis bikin kontrak kan kita harus tunggu lagi. Habis itu terus kita harus upload lagi. Gitu. Itu stepnya banyak banget. Oh gitu. Enggak sekalian gini ya, enggak misalkan kita buat istilahnya setting sendiri dulu, setting. Begitu semua setelah setting ya udah kita udah kayak punya server sendiri aja gitu. Bukan kayak gitu ya modelnya ya. Sebenarnya teknologi blockchain ini kalau kita lihat hampir semuanya kompleks. Kayak Ethereum aja kompleks. Cuman ya yang banyak orang tahu ya cuman jual beli tokennya atau koinnya Oh aja iya, kan. orang banyak tahunya kan trading token aja kan. Trading koin atau token yang paling. Iya. Memang kalau masalah makainya itu perlu effort juga gitu. Termasuk dengan storage berbasis blockchain ini sebenarnya nggak user friendly kalau saya bilang, kurang user friendly. Iya, kurang user friendly ya. Iya betul Mas. Oke, baik Mas. Kira-kira ada lagi yang mau kita bahas lagi dari sisi cloud storage berbasis blockchain ini? Ada mungkin yang terlewatkan, yang mungkin yang belum aku tanya atau hal yang aku yang nggak tahu gitu, ada nggak kira-kira Mas Dimas? Iya sih sebenarnya yang storage berbasis blockchain kan idenya selain dia mendesentralisasi storage supaya nggak seperti centralized di Google atau Apple itu kan salah satunya juga memberi kesempatan bagi orang-orang yang nggak punya server atau nggak punya kapasitas untuk menyediakan server besar itu kan untuk berpartisipasi. Nah, cuman ya sekarang masalahnya seberapa reliable-kah saya kalau menyediakan misalnya 1 terabyte storage kepada orang lain, itu berapa yang bisa dapat dan berapa yang saya harus bayar untuk listriknya dan sebagainya skemanya, dan apakah nanti servisnya itu memuaskan bagi orang lain gitu. Jadi desentralisasi ini bukan hal yang mudah. Lebih mudah kita ngomongin masalah centralized server itu selesai sampai di situ. Memang desentralisasi itu masalahnya pelik. Kalau kita misalnya 1 tera ini 1 tahun kita habis ya bisa dapat profit berapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Iya, betul. Jadi decentralized mungkin bisa jadi teknologi di masa depan, tapi tantangannya juga nggak sedikit gitu. Dan kalau kita lihat ternyata Filecoin ini ICO-nya sukses besar, tapi apakah fungsionalitasnya itu memadai untuk dihargai sebesar ratusan juta dolar itu? Nah, itu harus tunggu waktu. Apakah nanti Filecoin hanya sekedar hype pada saat ICO kemudian harganya turun drastis? Itu juga patut dilihat lah. Cukup menarik untuk dilihat ini teknologi yang ini. Iya. Pengembangan pengembangan dari ya platformnya sendiri, ya protokolnya use dan case-nya juga. ya. Kalau Tapi tim-timnya sekarang masih kerja juga ya timnya ya? Masih, Filecoin masih jalan karena ya dapat duit segitu ya tentu mereka bisa gaji banyak orang untuk develop.
Cuman use case-nya masih agak berat. Jadi karena fokusnya storage ya tidak seluas Ethereum yang punya banyak fungsi, bisa NFT, bisa tokenize, bisa macam-macam. Gitu. Atau tidak seperti Bitcoin yang memang fokusnya ke payment. Gitu. Iya, mostly kan ke payment-nya semuanya. Banyak tantangan di ke depannya. Blockchain yang paling akan mau dipakai itu kan di CBDC malah kan, yang cryptocurrency itu kan. Malah di payment malah memang banyak digunakan. Gitu. Jadi yang NFT ini juga cukup menarik sih. Cuman nanti ada topik lagi kita ya sama Bang Vincent sama beberapa ada orang lagi itu. Kita lagi ngundang juga. Nanti kita ngobrol lagi. Menarik nih kalau kita gabungin dengan storage nanti. Iya, nanti bisa kita gabungin tuh yang storage sama si NFT ini. Karena kan si NFT ini kan ada juga yang koleksi-koleksi digital dan juga koleksi-koleksi non digital ya, yang dijual gitu ya. Nah, jadi kan ya kalau misalkan koleksi digital berarti dia butuh storage dong. Nah, kan gitu. Nah, apakah ada hubungannya nanti? Itu nanti kita bahas lagi lah. Nanti dengan Bang Vincent juga dengan beberapa ya teman-teman kita lah yang ngerti dunia blockchain di bagian project. Ya, gitu Mas Dimas. Oke. Ya. Ada lagi Mas Dimas yang mau sampaikan? Nggak ada sih, itu doang. Nggak ada ya, itu aja ya. Oke, Mas Dimas. Jadi kita akhiri diskusi kita hari ini tentang cloud storage berbasis blockchain. Kiranya apapun yang kita bicarakan di sini, teman-teman yang lain yang menonton ataupun yang menyaksikan pembicaraan kami ini, ya bisa mendapatkan sedikit ilmu, ataupun kalau misalkan kami ada kekurangan bisa dibuat di dalam komentar YouTube ini. Jadi gitu aja dari kami. Ketemu lagi kita di TED Talk minggu depan. Kita akan bahas tentang DeFi, tentang decentralized finansial. Nanti untuk siapa yang pembicara, nanti saksikan aja di minggu depan. Oke, jadi sampai di sini aja. Salam TED Talk dari Bell Entertainment. Oke, terima kasih Mas Dimas. Thank you banget ya waktunya ya. Oke, dadah Mas. Bye. Ya, ketemu lagi. Ya. Yo, dadah.